Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan tahta-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami melihat betapa baik dan mengasihi Engkau bagi kami. Sementara kami belajar lebih banyak tentang puasa yang benar, biarlah Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk mengetahui apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Sertai Elvira dan hamba-Mu, berikanlah perkataan dari surga dan sembunyikan kami di balik salib Kristus, agar Kristus saja yang terlihat Bapa. Terima kasih karena Bapa berkenan mendengar dan menjawab doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi semua. Sekali lagi kesempatan yang istimewa untuk melihat saudara-saudara kembali pagi ini. Saya ingin mengulangi kembali apa yang sudah kita pelajari 2 hari yang lalu. Hari Minggu kita sudah belajar bahwa puasa bukanlah suatu hal supaya kita mendapatkan jasa atau pahala ya, dan juga kita berpuasa tidak untuk dibenarkan. Kemudian puasa yang benar bukan hanya sekedar formalitas dalam pelayanan. Kemudian bagaimana puasa yang benar itu menunjukkan roh yang mau menyerahkan diri kita bagi pelayanan Tuhan dan sesama kita. Dan kemarin kita belajar bahwa dari pena inspirasi, puasa dikatakan bahwa bisa dilakukan satu hari dalam seminggu. Kemudian bagaimana obat terbaik untuk penyakit itu tidak makan 1 atau 2 kali sehari. Kemudian pola makan buah-buahan saja untuk beberapa hari. Dan juga puasa itu tidak makan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kita belajar juga kemarin bahwa puasa yang benar itu adalah bertarak dalam satu atau dalam makanan yang utuh dan sederhana dan tidak merangsang ya, dan bagaimana kita menghindari semua jenis makanan yang merangsang. Dan puasa juga disarankan untuk semua orang. Dan kemarin kita belajar juga bahwa doa harus mengiringi puasa, karena puasa ini adalah disiplin rohani dan juga disiplin fisik dan mental. Jadi kita belajar juga bahwa kalau hati kita jauh dari Tuhan pada saat kita berpuasa, puasa kita tidak diterima oleh Tuhan. Dan roh dari berpuasa dan berdoa yang sejati adalah roh yang menyerahkan pikiran, hati, dan kehendak kita kepada Tuhan. Inilah puasa yang dikehendaki Tuhan. Dan kita belajar juga alasan yang keliru untuk berpuasa, ya, di mana kita berpuasa untuk mendengar suara Tuhan terkait permohonan doa kita. Keliru ya hal ini, kita belajar kemarin bahwa kita berpuasa untuk mempersiapkan diri kita untuk ujian-ujian hidup yang akan kita hadapi. Sementara kita menghadapi ujian seperti Yesus, kita belajar juga bahwa keliru kalau kita berdoa supaya Tuhan mengabulkan permohonan kita. Ini keliru saudara-saudara. Karena kita berdoa agar kita diyakinkan untuk bahwa pilihan kita ambil itu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan kita belajar juga bahwa manfaat dari puasa itu membuka pikiran kita kepada hikmat Tuhan, puasa membangkitkan kehidupan rohani kita yang lemah, membantu kita menang dari pencobaan, memberi kita juga kuasa untuk melayani Tuhan, seperti kisah Musa, Yesus, dan Esther. Kemudian puasa juga menyingkapkan harta karun kebenaran. Puasa juga memberikan keberanian untuk menghadapi pergumulan. Dan puasa juga mempersiapkan kita untuk menghadapi akhir zaman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita akan mulai berpuasa. Yang pertama kali saudara-saudara, kita harus meminta petunjuk Tuhan. Bagaimana Tuhan, puasa seperti apa yang Tuhan mau, dan bagaimana Tuhan mau kita memulai. Kita juga berdoa agar Tuhan mau memberikan kepada kita kehendak, kemauan untuk berkomitmen. Jadi seringkali kita pada saat
mau berpuasa, tapi kemudian kita tidak berkomitmen. Jadi kita doakan supaya Tuhan memberikan komitmen itu kepada kita. Saudara-saudara, yang ketiga adalah kita jangan memilih cara yang hari yang paling gampang ya, yang sesuai dengan yang nyaman buat kita. Karena puasa bukan untuk kenyamanan kita. Kita juga jangan memilih metode yang paling paling mudah untuk berpuasa untuk kenyamanan kita. Sekali lagi, kita harus minta pertolongan Tuhan. Bentuk puasa yang mana Tuhan mau, dan kita harus di dalam setiap dan dalam pada saat kita puasa kita harus sadar bahwa kita harus mulai secara bertahap karena puasa adalah disiplin secara spiritual dan juga sehat, dan untuk kesehatan kita minta tuntunan Tuhan. Ada kutipan di sini dikatakan bahwa puasa yang benar itu disarankan untuk semua orang adalah ini yang kita pelajari kemarin lah, menghindari semua jenis makanan yang merangsang ya, dan ini kita lihat dipraktekkan oleh Daniel juga. Jadi kalau kita memilih gaya hidup yang sehat setiap hari, maka puasa itu menjadi gaya hidup setiap hari. Jadi kita bisa lihat ya bahwa inilah puasa yang sejati, di mana kita memakan makanan yang utuh, sederhana dan yang tepat yang disediakan Tuhan berlimpah-limpah. Jenis puasa intermittent fasting atau puasa berselang ya, dikatakan bahwa jadi kadang-kadang ada orang yang berpuasa dia mulai makan jam 8 kemudian nanti makan lagi jam 7 ya, atau jam 4 ini ya. Jadi ada juga yang mereka ini menyelesaikan makanannya itu jam 8 malam. Sorry, tadi maksudnya jam 4 sore dan jam 8 malam. Tetapi ini kita bisa tahu bahwa tulisan Roh Nubuat dikatakan bahwa alangkah baiknya kita makan 2 kali sehari, itu antara jam 8 sampai jam 9 pagi. Jadi kalau kita mau melakukan intermittent fasting, puasa yang berselang, kita tidak makan malam sama sekali, saudara-saudara. Jadi ini juga adalah kutipan yang Tuhan pakai untuk menuntun saya ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bisa lihat juga bahwa berpuasa penuh selama 1 atau 2 hari dalam seminggu disebut pola makan stop makan, yaitu tidak makan apapun selama 24 jam dalam satu waktu. Jenis ini mirip dengan nasihat yang diberikan oleh Nyonya White. Orang Yahudi dahulu mempraktekkan jenis puasa ini. Ada satu kutipan yang kita bisa lihat di sini, dikatakan bahwa ini adalah pola puasa, pola makan dari orang-orang Yahudi ya, adalah suatu kebiasaan mereka untuk makan 2 kali sehari, dan makanan mereka yang paling enak itu bukan malam ya, tapi masih ada matahari atau bahkan tengah hari. Tetapi kebiasaan dari bangsa kafir itu yang sudah mereka lakukan, yaitu di mana mereka berpesta dan terbiasa untuk melakukan makan-makan itu sampai larut malam. Jadi ada banyak orang yang katakan bahwa kita kalau mau berpuasa itu dari sarapan ke sarapan ya, dan inilah yang juga saya lakukan beberapa saat yang lalu. Jadi yang awalnya saya makan saya awalnya makan 2 kali sehari, kemudian akhirnya saya mulai bagaimana Tuhan melatih saya untuk berpuasa 2 kali dalam seminggu. Jadi dimulai dari makan 2 kali sehari, kemudian berlanjut kepada puasa 2 kali sehari. Dan ini juga tipe yang ketiga, bagaimana jenis puasa berselang. Kita dalam 1 minggu itu 5 hari kita berpuasa, kita makan seperti biasa, tetapi dalam ada 2 hari kita puasa secara sebagian ya, di mana kita menurunkan asupan kalori pada 2 hari lainnya.
Jadi kalau ada sudah saudara yang mau melakukan puasa 24 jam total, silakan lanjutkan. Tetapi ada juga seperti ini ya, tipe puasa. Tetapi jenis puasa yang hanya menurunkan asupan kalori pada 2 hari lainnya dalam seminggu ini tidak direkomendasikan dalam tulisan Roh Nubuat. Sekali lagi, saudara perlu doakan puasa yang seperti apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Tipe yang keempat adalah puasa 12 jam ya, di mana misalnya jam 6 sampai jam 6 kita nggak makan ya, dari jam 6 petang sampai jam 6 pagi. Jadi kita tahu bahwa kalau kita makan itu, saudara punya pencernaan itu butuh waktu 4 jam paling tidak ya. Jadi kalau kita makan sudah malam, sebenarnya kita seolah-olah nggak puasa karena butuh waktu. Oleh sebab itu, inilah yang disarankan tipe yang keempat ya. Kemudian dikatakan juga bahwa berpuasa tidak dimulai pada saat Anda selesai makan. Berpuasa dimulai pada saat Anda terakhir makan. Dan juga jadi kita bisa lihat bahwa jam 7 sampai jam 8 inilah yang terjadi dalam tubuh kita, saudara-saudara. Itulah sebabnya tidak disarankan kita untuk makan malam karena karena ada waktu tubuh kita ini melakukan fungsinya ya. Jam 7 sampai jam 9 itu waktu untuk membatasi saat yang tidak diperlukan, mengosongkan lambung dengan tidak makan sama sekali. Jadi ada terjadi detoksifikasi saat beracun di bagian sistem limfa atau sistem kekebalan. Waktu itu harus diluangkan dengan relaksasi. Jadi itulah sebabnya kita tidak disarankan untuk makan. Kemudian jam 10 sampai jam 1 yang terjadi saudara-saudara pada saat kita tidur, yaitu waktu proses detoksifikasi dalam liver kita, dan ini terjadi dalam keadaan tidur nyenyak serta lambung yang kosong. Kemudian pada jam 1 subuh sampai jam 3 proses detoksifikasi pada empedu, dan ini terjadi dalam keadaan tidur nyenyak serta lambung kosong. Jadi kalau kita nggak tidur jam sini, ini tidak terjadi. Kemudian jam 3 sampai jam 5 pagi, itulah detoksifikasi yang terjadi di paru-paru. Jadi kalau kita batuk pada saat-saat seperti ini, kita nggak perlu khawatir, karena ini adalah proses detoksifikasi di mana telah menandakan telah mencapai pernapasan. Tidak perlu minum obat, karena ini supaya ini tidak mengganggu proses pembuangan saat beracun tadi. Jadi ini akan terjadi pada saat kita tidur nyenyak, lambung kosong. Jam 5 sampai jam 7 ini waktu detoksifikasi di usus. Itulah sebabnya kita pada jam ini paling baik kita ke buang air besar ya. Dan ini terjadi terbaik pada saat kita punya perut kosong. Jadi saudara-saudara, kalau pekerjaan detoksifikasi ini tidak akan berjalan kalau perut masih ada isi makanan, saudara. Banyak orang sakit gara-gara tidur dengan perut tidak kosong. Jadi kita bisa lihat bahwa intermittent fasting itu atau puasa berselang tidak menolong sama sekali proses detoksifikasi ini karena jam makan tadi ya. Jadi tidak disarankan sama sekali. Karena lambung masih berisi makanan ya. Kemudian kita bisa lihat jenis yang kelima juga, jenis puasa ini kita mengatur hari puasa bergantian ya. Jadi hari pertama makan biasa, hari kedua puasa, ataupun hanya makan beberapa kalori ya, tapi saya tidak sarankan ini. Kemudian tipe puasa lainnya adalah bagaimana puasa buah, variasi buah selama 3 hari, makan pagi dan makan siang 2-3 jenis buah, dan akhirnya makan buah dengan alpukat, seperti yang kita belajar kemarin ya. Jadi ini adalah buah yang menolong kita untuk bertahan sepanjang hari. Kemudian dalam makan malam, kita pilih salah satu dari kelompok melon ya. Tapi alangkah baiknya saudara-saudara supaya kita tidak makan malam sama sekali. Jadi saudara-saudara, misalnya saudara-saudara mau melakukan suatu puasa, ini disarankan kalau misalnya kita sedang mau meminta petunjuk
Tuhan atau kuasa dari Tuhan secara kelompok. Dan ini yang kami lakukan beberapa saat yang lalu pada saat ada pelayanan di Amerika. Dan ini juga puasa buah di mana kita memilih dari salah satu dari jenis ini yang rekomendasi ini yang berhasil dalam kehidupan saya, yang sudah saya coba. Saudara boleh doakan apa yang Tuhan mau untuk saudara. Bisa jadi bagi saudara tidak cocok. Jadi kemudian ini pertanyaan, bagaimana apakah kita perlu atau seharusnya berpuasa hari Sabat? Dikatakan bahwa ada bukti-bukti tulisan dari pena inspirasi di mana ada saat-saat puasa di hari Sabat ya, karena ada hal-hal istimewa. Tetapi ini bukanlah puasa yang rutinitas, saudara. Kenapa? Karena puasa yang rutin itu tidak makan sama sekali ya. Dan kenapa ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan hari Sabat? Oleh karena hari Sabat ini adalah hari ucapan syukur, sehingga kita tidak. Namun ini bukan berarti bahwa kita makan secara berlimpah ya, karena Sabat kita juga ada tulisan lain bahwa kita harus makan makanan sederhana supaya pikiran kita lebih peka untuk menerima hal-hal rohani. Jadi ini bukan adalah masalah keselamatan ya. Jadi kita mungkin ada yang berbeda tentang hal ini, tapi saudara-saudara boleh berdoa lagi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan mengirimkan mana bagi orang Israel itu setiap hari, kecuali pada hari Sabat. Jadi di hari persiapan, yaitu hari Jumat, mereka mengumpulkan mana 2 kali ya, karena mereka akan makan di hari Sabat. Jadi Tuhan memaksudkan bangsa Israel untuk makan di hari Sabat. Tetapi bangsa Israel, orang Yahudi, mereka itu berpuasa 2 kali sehari, dan pada saat Yesus hidup di bumi, tetapi mereka tidak berpuasa pada hari Sabat. Tapi sekali lagi kita perlu untuk mencari apa kehendak Tuhan dalam puasa, dan kita harus lihat prinsipnya adalah kita makan, minum, melakukan apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pilihlah berpuasa untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kami berdoa agar Tuhan menuntun kami untuk memilih puasa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk kami sendiri. Ajar kami, tunjukkan kepada kami apa yang Tuhan mau kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Amin.